Jadi teman-teman, thank you udah nemenin kita lagi sekalipun gue lelah karena Adrian selalu telat kan tiap kita mau Zoom, pasti kan banyak drama lah, entah dia belum masuk, entah nunggu, jadi kayaknya ya udahlah. Tapi demi teman-teman kita upload rutin, jadi pasti kita akan ada gitu kan. Gue nggak mau kalah sama Korean drama. Ya, jadi LPX drama. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas soal hubungan pasutri. Jadi kenapa hubungan pasutri? Karena kita akan bahas soal ketindihan. Nah, dalam hubungan suami istri ini, istrinya selalu tidak mau ditindih sama Adrian. Maka dari itu dia nanya topik soal gimana caranya biar istri mau ditindih gitu kan sebenarnya kan. Jadi topik kita soal ketindihan. Jadi Sobat Healthy, kan gue selalu berkali-kali bilang ya, kita ini hidup di era milenial. Jadi kita harus pintar-pintar memilih informasi, nyari informasi dari internet, dari manapun, dari sumber-sumber, dari situs yang terpercaya gitu. Nah, Sobat Healthy lihat sendiri kan, kalau dari orang yang pergaulan cuma bacanya pos kota sama lampu merah gitu. Jadi susah gitu. Gue selalu sebut merek gitu, tapi susah gitu untuk bisa ngejelasin. Kadang-kadang gue tuh perlu waktu 1 jam buat briefing doang gitu loh. Loh, ketindihan tuh bukan suami istri ya. Gue pikir bukan soal itu yang saling tindih-menindih, bukan itu sebenarnya. Beda, Bud. Bedain ketindihan sama tindih-tindihan. Nah, ya kan kita masuk ke tindih-tindihan. Yang kita masuk ketindihan. Oke. Gua nih pernah denger mitosnya soal dia didudukin setan gitu ya. Jadi ketindihan. Lu pernah denger gak sih kayak gitu? Iya kan, kayak badannya ada yang nginjek gitu. Maksud gua tentu sebagai orang yang sering bikin konten kesehatan, tentu itu jadi sebuah pertanyaan besar. Tapi kan fenomena ini di masyarakat banyak gitu, dan sangat banyak sih lebih tepatnya. Boleh dong Yan sharing soal fenomena ketindihan ini secara sebenar-benarnya gitu. Oke. Bud, tapi sebelum kita mulai, lu pernah punya pengalaman ketindihan nggak? Gua nggak tahu rasanya ketindihan tuh kayak apa. Lu nggak tahu rasanya? Nggak tahu. Jadi dulu gue pernah ngalamin ketindihan. Baru ini aja gitu. Jadi pas saat gue tidur tuh rasanya biarpun lu udah melek, tapi lu melek, lu bangun, lu sadar, tapi lu nggak bisa gerakin kedua tangan lu, kedua kaki lu. Lu nggak bisa menggerakkan apa-apa. Dalam kondisi maksudnya gue sadar gitu ya. Jadi lu terbangun tengah malam gitu. Jadi bukannya lu lagi kondisi lagi nonton TV santai-santai gitu, contoh lu ketindihan, enggak gitu. Ketindihan itu pasti dimulai pada saat proses lu udah tidur, lu kebangun, tapi lu terasa seperti lumpuh. Oke. Dan terus pada saat waktu itu gua rasain tuh tiba-tiba dada gua, perut gua tuh rasanya berat banget ketindihan gitu. Dan tuh gua susah buka mata. Pas gue buka mata, oh ternyata kucing gue 2 ekor yang beratnya satunya 5 kilo ada di dada perut gue gitu. Jadi itu yang bikin gue berat gitu ternyata. Aduh, rasanya udah enak banget gitu. Gue rasa pakai lover itu tahu gitu rasanya gimana. Berarti sebetulnya kalau dia cerita ketindihan itu pasti dia piara binatang. Gitu kan, tapi dia nggak sadar aja. Pas dia melek, oh udah nggak ada binatang yang berjalan gitu. Oh ini sebenarnya macam-macam. Oke, jokes aside, dulu waktu gue agak kecil ya, masih remaja itu kayaknya gue pernah. Tapi itu pun gue agak lupa ya, karena sensasi yang dirasain itu kan yang gue bilang pada saat bangun tidur gitu. Dan sensasinya adalah yang gue sebutkan tadi, lu bangun, ya lu terbangun dari tidur lu, tapi dengan kondisi bahwa lu nggak bisa menggerakkan tangan, nggak bisa menggerakkan kaki, badan dan perut itu juga nggak bisa digerakkan. Jadi rasanya sensasinya itu seolah lu ditindih dalam tanda kutip oleh sesuatu gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya adalah ketindihan yang terjadi di konteksnya masyarakat. Ketindihan itu adalah istilah awam yang diberikan masyarakat tuh kondisi itu. Tapi kalau medis, bagi teman-teman yang mungkin penasaran, ingin cari lebih lanjut lagi, bisa baca yang namanya sleep paralysis atau lumpuh tidur. Nah, itu ada term medis untuk ketindihan. Oke. Nggak gini, karena gue yakin lu kan baca judul tapi lu kan tidak baca juga kayak banyak orang Indonesia kan. Lu cuma dengar doang kan. Lu ceritain lah, jangan sok-sok ngasih mereka baca. Lu kan juga nggak baca sebenarnya. Ayo cerita aja. Gaya pakai baca. Jadi sebenarnya sleep paralysis itu masuknya sebagai gangguan tidur, Bu. Nah, jadi kalau pada saat periode kita tidur itu biasanya dibagi menjadi 2 periode. Oke. Nah, periode REM sama periode non-REM. Oke. Nah, gue ini bukan naik motor ya, rem dan gas ya. Tolong, karena muka lu gue udah mulai lihat itu sinyal-sinyal itu. Nah, gue ngerti dong, boy. Itu gas gitu. Boy. Nah, REM itu
singkatan Bu dari rapid eye movement. Lu pernah nggak lihat orang tidur yang matanya gerak-gerak? Walaupun iya, ditutup iya, matanya. Iya. Itu kenapa sih? Itu gangguan tidur ya? Bukan kayak refleks tubuh ya? Enggak. Itu fase normal, Bu. Fase normal di dalam tidur kita. Itu yang disebut dengan REM, rapid eye movement, pergerakan mata yang cepat. Gitu. Dan satu lagi adalah periode non-REM, tidak ada pergerakan mata yang cepat. Nah, biasanya kalau misalnya seseorang itu bermimpi, mimpi itu ada dimulai pada fase REM. Jadi pada saat mata lu gerak-gerak itu, berarti kemungkinan orang itu lagi memiliki mimpi, lagi bermimpi. Oke. Gitu. Nah, sleep paralysis, REM dan non-REM itu bergantian ya, Bud ya. Jadi biasanya REM itu mungkin masuk sekitar sejam, 1,5 jam, kemudian digantikan dengan fase non-REM. Nanti ganti lagi dengan REM, ganti lagi dengan non-REM. Jadi dia silih berganti terus selama kita tidur. Makanya kenapa orang kalau tidur mimpinya bisa macam-macam, beda-beda. I see, oke. Jadi pada saat dia REM pertama mimpinya apa gitu. Kalau mimpi pada saat REM kedua mimpinya apa gitu. Nah kalau lu kan nggak masalah karena mimpinya jongkok semua. Cuma maksudnya kan jongkok 1, jongkok 2, jongkok 3 gitu kan. Fantasinya bervariasi gitu maksudnya kan? Oh, bervariasi ya. Kirain jadi orangnya sama, fantasi doang yang beda-beda gitu. Nah, sleep paralysis itu terjadi pada saat akhir periode dari REM. Jadi di mana itu sebenarnya tubuh itu sebenarnya masih rileks. Jadi pada saat REM itu, Bud, tubuh kita tuh rileks. Tubuh kita rileks, nggak ada sinyal dari otak kita untuk ke tubuh kita. Jadi otot kita tuh rileks, nggak bisa bergerak pada saat REM. Nah, seharusnya orang pada saat REM itu nggak bangun, kecuali mendadak ya. Nah, pada saat sleep paralysis terjadi itu adalah akhir dari periode REM sebelum masuk ke non-REM, di mana sebenarnya tubuh kita itu masih lemas, masih rileks. Harusnya kita belum sadar, tapi kita terbangun. Itu yang menyebabkan kenapa walaupun kita sadar kita bangun, tapi tubuh kita tuh nggak bisa digerakkan. Karena tubuh kita mikirnya kita tuh masih tidur pada fase REM. Nah, kondisi ini terjadi berapa lama? Kan orang jadi panik dong. Maksud gue lu bayangin, gue sadar nih, gue nggak bisa nih pasca kondisi REM. Tapi kan gue pengen bangun, kan panik orang dong. Gimana lo? Maksud gue gini, iya dong. Coba lu gimana? Gak mungkin gak panik orang dong. Nah, fase relax itu berapa lama pertanyaan gue idealnya? Gitu. Fase relax itu yang tadi gue bilang antara 60 sampai 90 menit. Lah, ya stres dong, Ding. Kalau misalnya dia terbangun di fase 60 ya kan menit. Itu ya, kan gue bilang itu di akhir. Jadi fase REM itu udah mau selesai. Jadi biasanya sih kejadiannya bervariasi, tapi nggak sampai jam-jaman. Biasanya sih dalam hitungan menit. Tergantung kita bangunnya itu pas kapan. Gitu. Oke, gua ngerti. Tapi pertanyaan gue begini. Ketika di fase akhir REM itu kan lu tersadar tapi tubuh lu masih lemes gitu karena otak belum ngasih sinyal kan. Pertanyaan gue, kita bisa memaksa otak kita nggak? Woi, bangun woi, gerakin woi. Maksud gue gitu, dalam kondisi itu kita tuh mesti ngapain gitu pertanyaan gue. Iya dong, lu kan sadar nih. Gue mesti ngapain gitu. Kan panik dong maksud gue. Iya dong. Ya pasrah, terima nasib, atau suruh istri lu bikin surat wasiat kalau lu mau maksudnya. Woi. Jadi sleep paralysis itu, Bud, kita kategorinya sebagai sesuatu yang sebenarnya harmless atau tidak berbahaya. Dalam arti dia akan berhenti sendiri. Boleh aja lu maksa otak lu gitu, tapi kalau memang otak lu bisa belum bangun, ya dia akan sulit, otak lu nggak bisa menggerakkan juga gitu. Cuma dia kan tidak berbahaya. Dalam arti nanti setelah otaknya tersadar bangun, tubuhnya bangun, nah lu akan bisa menggerakkan tubuh lu lagi. Mungkin akan ada sedikit trauma mungkin bisa gitu terjadi. Tapi nggak ada jaminan seseorang yang pernah ketindihan atau sleep paralysis ini akan berulang-ulang terus kalau tidak ada faktor kondisi lain yang mendasari. Nah, kalau ada faktor kondisi lain yang mendasari, itu yang kita obatin. Jadi bukan sleep paralysisnya yang kita obatin. Faktor lain itu apa maksud gua? Emang bisa ada orang kejadian sampai mengganggu ya? Faktornya apa? Gitu. Ada. Contohnya misalnya faktor, ya yang paling banyak lah faktor stres gitu. Faktor stres itu kan kadang-kadang bisa bikin ganggu kualitas tidur orang, ya kan? Kita jadi susah tidur. Kalau udah tidur udah kebangun susah tidur lagi. Nah, ini juga berlaku untuk sleep paralysis atau si ketindihan ini. Gitu.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang-orang dengan gangguan pola tidur yang lainnya. Pernah dengar narkolepsi nggak, Bu? Enggak. Jadi orang yang dalam kondisi kapanpun dan dimanapun, kita nggak jelas kapan, tiba-tiba dia bisa tidur. Dia ngantuk terus tidur. Kalau kita mungkin, kalau lu nih, misalnya habis makan enak siang gitu kan, kena hembusan angin sepoi-sepoi, AC angin, Terus tidur. AC angin enak gitu kan, terus setelah lu ngantuk tidur pasti yang wajar. Tapi selalu tidur siang itu, lu bangun nggak akan ada masalah kan? Lu akan segar, nggak mungkin lu tidur lagi gitu. Atau pada saat lu malam tidurnya juga cukup puas, nggak mungkin siang-siang lu tiba-tiba ngantuk tanpa alasan yang jelas. Nah, orang narkolepsi itu bisa tidur kapanpun dan waktunya nggak jelas kapan gitu. Karena memang ada kelainan kontrol saraf di kepalanya. Nah, pada penderita narkolepsi ini lebih mudah terjadi ketindihan pada tubuhnya. I see. Oke. Oke. Gua memahami sih, dalam kondisi stres tentu kadang-kadang kita suka kebangun juga di saat yang nggak jelas. Maksudnya nggak hanya soal dalam kondisi tadi ya, fase tadi ya. Kadang-kadang bisa kebangun keringat dingin gitu kan, karena mikirin banyak hal. Tapi memang faktor stres tuh sangat ini ya, maksud gua kasihan amat orang udah tidur, mimpinya juga mimpi kerja kan, kasihan ya. Terus itu juga kali kondisi itu kaki. Jadi lu di dunia nyata, kalau di dunia tidur, lu tetap stres gitu. Gimana kan stres ya? Pas bangun lu kerja, pas tidur lu juga diangkat kerjaan. Kamu sama bos lagi belakang, ayo kerja lagi, lu belum mati. Yan, tapi pertanyaan gua, lu pernah ada gini? Enggak, maksud gue gini. Ketindihan ini orang pernah nggak datang ke dokter dengan ngotot dia nih kerasukan gitu, atau maksud gue gini, lu pernah ketemu kasus nggak orang bawa ke dukun gitu, akhirnya dia pengobatannya salah karena ini gitu? Pernah ketemu kasus aneh nggak dengan ini? Dia nggak ke dokter nih, ke dukun nih, terus kasih obat terus malah jadi sakit, akhirnya ke dokter gitu, atau dia ke dokter dengan sadar gue punya penyakit ini gitu? Lu pernah ketemu nggak kasus? Oke. Kalau tapi sebelumnya buat tambahin dulu ya, selain faktor stres, faktor gangguan tidur lain, ada satu lagi Bu yang bisa menyebabkan gangguan sleep paralysis ini, yaitu adalah efek samping obat. Nah, kadang-kadang masuk juga seperti ini ya, penyalahgunaan narkoba. Lo tau kan kalau misalnya menggunakan kristal metamfetamin, ekstasi, sabu-sabu yang biasa di beredar, itu akan bikin orang itu menjadi lebih aktif, sehingga dia itu mengurangi masa jam tidurnya. Dia jadi nggak butuh tidur gitu. Nah, lu nggak pernah nyoba sih, jadi lu nggak tahu. Coba deh. Nah, pengen sih gua, takut ditangkap aja gua. Jadi pada saat penggunaan sabu-sabu itu, jadi tubuh kita tuh akan jadi kayak ibaratnya kayak kelinci energizer habis diputer, penuh dengan energi, nggak bisa tidur sama sekali. Begitu efek samping obatnya habis, hancur badannya, rontok. Maksudnya rontok gitu. Rasanya itu benar-benar teler, capek gitu. Nah pada saat dia tidur, mudah banget kok bisa terjadi sleep paralysis. Gua ngerti. Nah, gitu. Nah terus kalau menjawab pertanyaan lu, jadi kalau misal konsultasi secara profesional, gue belum pernah, belum pernah ada pasien gue yang konsultasi mengenai masalah ketindihan. Tapi entah keluarga jauh gitu, entah teman gitu, kadang-kadang pernah cerita gitu dengan pengalaman dia mengenai masalah ketindihan. Cuman kalau menurut gua waktu itu pada saat dengar ceritanya itu sebenarnya belum perlu konsultasi profesional. Kenapa? Karena kejadiannya paling cuma terjadi pernah satu kali gitu. Dan itu cuma jadi apa ya? Ibaratnya kayak bahan pembicaraan numpang lewat aja gitu. Gue belum pernah menemukan masalah orang dengan masalah yang benar-benar serius mengenai ketindihan ini. I see, oke. Selain tentu belum sampai fasenya, emang mereka nggak percaya sama lu juga kan? Maksud gue kan dia pasti kalau nyari tenaga medis kan yang kredibel dong. Maksud gue aja bikin konten ini nggak yakin banget sebenarnya. Tapi kan ya daripada nggak, teman-teman boleh lah. Habis itu kan ini cari info pembanding boleh lah. Maksud gue biar kalian lebih yakin gitu. Gue kan nggak terlalu yakin banget ya, kalian bisa cari info lain lah. Gitu ya informasinya. Ada tambahan nggak? Biar mereka add sini. Nggak ada, gue mau ke kamar mandi, gue menangin. Gini ya, at least ngasih tambahannya informasi yang lebih meyakinkan daripada topik kita ini. Lu boleh kasih referensi mungkin. Nah, ini. Oke, jadi buat masyarakat sekalian, kalau misalnya memang mengalami fenomena ketindihan atau sleep paralysis ini, nggak usah panik ya. Tetap atur pernapasan aja, karena kadang-kadang bisa digabung dengan juga kombinasi dia panic attack, Bud. Tadi lu bilang gitu, orang kan takut kan, jadi pernapasannya makin cepat jadi sesek rasanya gitu. Padahal sebenarnya
fenomena paralisis ini mungkin mempengaruhi sedikit pernapasan, tapi nggak akan bikin sampai lu nggak bisa napas sama sekali gitu. Nah, kalau Sobat Healthy ada yang pernah ngerasain dan malah sampai nggak bisa napas sama sekali, berarti itu udah kombinasi dengan serangan panik juga. Ya, oke, make sense. Walaupun gue nggak yakin ya, tengah malam ketiduran bakal diinget nih pesan-pesan kita dari LBS ini, kayaknya susah gitu. Tapi yang paling utama adalah mengatur pernapasan. Tenang aja, itu pasti akan berakhir. Terus kalau misalnya langsung nih, dipikirnya biasanya adalah takut diguna-guna, ya takut disantet atau segala macam. Pokoknya pastikan dulu adalah episode ini berulang atau enggak. Kalau misal berulang, seberapa berat sih? Kalau memang udah benar-benar mengganggu, dicoba untuk konsultasikan dulu dengan tenaga medis. Karena sebenarnya fenomena ketindihan ini bisa dijelaskan secara medis. Gitu. I see. Nah, teman-teman, tentu kita ngerti lah di masyarakat, atau mungkin kalian punya orang tua, mungkin punya keluarga, om tante yang mungkin besar dengan mitos ini gitu ya. Kalian justru yang masih muda-muda atau yang dengar kebetulan topik ini bisa mulai berpikir lebih rasional dan kritis gitu. Kalau misalnya nanti ada kejadian di keluarga terdekat, kalian boleh bilang, iya nanti tenang, nafas dulu aja, minum air putih, tenang, nanti akan balik lagi kok gitu. Kecuali udah ganggu banget gitu ya, mungkin boleh cari dokter, selain dokter di depan gue tentunya, yang kalian percayai banget untuk cerita ini gitu. Jadi teman-teman, semoga topik kita akan... Dan pesan terakhir gua, kalau lu miara kucing, jangan gemuk-gemuk. Lu juga ngerasain nanti. Jadi teman-teman, thank you banget buat supportnya ke kita. Kita akan tayang hari Rabu. Semoga podcast kita bisa mencerahkan teman-teman dan bisa ngasih tahu banyak mitos-mitos keliru yang masih dipercaya sama masyarakat. Gitu aja sih, Tag. Ada lagi ya tambahannya? Ya, itu aja. Jadi sampai kita ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye-bye.